Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Suswanti SPD. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan fisika di SMA Kristen Gloria 2 Surabaya, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan 2023 kategori pertama angkatan ketiga program studi pendidikan fisika di LPTK Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan nomor peserta 201503094937. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Kristen Gloria 2 Surabaya. Berikut video saya. Selamat pagi semuanya. Baik. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran fisika? Siap. Oke. Kita akan mulai kegiatan pembelajaran fisika kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, Miss mau ngecek perlengkapan kalian sudah lengkap atau belum? Sudah. Good teacher. Good morning, Miss Eka. Morning. Oke, kita akan mulai kegiatan kita pembelajaran fisika dengan doa. Miss minta tolong untuk pagi hari ini yang pimpin doa adalah David. Doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini Tuhan telah mengumpulkan kami bersama di kelas ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan menjalani pelajaran fisika, kiranya pelajaran ini berjalan dengan lancar dan yang Kau sertai selama pelajaran ini berlangsung, dan Engkau kiranya Kau izinkan kami menyerap setiap materi yang diberikan oleh fisika. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saya akan mengabsen terlebih dahulu untuk kelas 10-2. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada, berarti semuanya masuk ya. Jumlah kalian ada 26 siswa, betul ya? Oke. Minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang energi terbarukan, betul ya? Dan beberapa minggu sebelumnya, jadi ini adalah minggu ketiga, kalian nanti akan mempresentasikan hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan per kelompok, di mana kalian diminta untuk membuat inovasi tentang energi terbarukan yang sudah kita pelajari. Nah, sebelum kita mendengarkan dan melihat hasil dari setiap kelompok, kita akan melihat dulu kira-kira kalian itu masih ingat tidak pelajaran yang sudah kita pelajari di 2 minggu, baik minggu lalu atau sebelumnya. Oke, Miss boleh minta tolong dari setiap kalian bisa scan gitu ya, untuk tahu kira-kira nih Edric masih ingat nggak pelajaran minggu lalu, kemudian Hans kira-kira bisa semuanya. Kalian sudah menjawab gitu ya, berarti saya dapat melihat dari jawaban-jawaban kalian yang sudah ada gitu ya. Di sini terlihat semua, terlihat semua. Di sini kalian bisa melihat bahwa ternyata kalian masih ingat apa yang kita sudah pelajari di pertemuan. Tujuan pembelajaran untuk hari ini sama seperti tujuan pembelajaran minggu lalu, yaitu yang
dan solusi terkait sumber energi terbarukan. Tadi kalian sudah menganalisis gitu ya jenisnya, kemudian potensi di Indonesia. Kemudian kita juga mengaplikasikan energi terbarukan yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari disertai dengan inovasi, desain produk beserta uji coba produk. Nah, hari ini nanti kelompok kalian akan presentasi, kemudian kita akan melihat gitu hasil dari inovasi yang sudah kalian buat di pertemuan sebelumnya. Pertanyaan yang pertama, boleh minta tolong dari kalian bisa menjawab apa itu sumber energi terbarukan menurut yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, ini sudah kalian sudah jawab ya, di sini sudah menjawab apa itu sumber energi. Nah, di sini kalian lihat ada dari Evelyn mengatakan bahwa sumber energi yang terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak akan habis, dan dia juga berasal dari alam. Oke, kemudian ada juga yang mengatakan Hans bilang bahwa sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam dan tidak akan habis. Kemudian dengan kata lain, kalau sumber energi itu dikatakan sebagai sumber energi terbarukan, maka sumber energinya dia dapat diperbarui atau dia bisa dimodifikasi, diinovasikan menjadi sumber energi lain, gitu ya, dan bisa diperbarui, artinya dia akan bisa dipakai terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, tadi kalian sudah tahu apa itu sumber energi terbarukan. Sekarang Miss mau tanya, jenis dari sumber energi terbarukan yang berpotensi di Indonesia. Jadi kan negara Indonesia kita ini sangat kaya dengan alam, gitu ya. Kemudian kan tadi ada banyak ya, ada matahari, air, angin, panas bumi, gelombang laut. Nah, Miss mau tanya satu nih dari sumber energi tadi. Mengapa sumber energi matahari, gitu ya, berpotensi dikembangkan di Indonesia? Nah, tadi kamu sudah bilang jenis-jenis. Sebelum kalian ke kelompok kalian untuk berdiskusi dan melanjutkan proyek kalian, kita akan bagikan LKPD ini sebagai panduan untuk kalian nanti berdiskusi dan panduan kalian juga untuk mempersiapkan presentasi hasil dari proyek kalian. Saya akan membaginya per kelompok. Kelompoknya Justin, boleh minta tolong kalian bisa berkelompok kembali dengan kelompok kalian masing-masing, kemudian kalian nanti bisa mempersiapkan untuk presentasi hari ini. Nah, bahan presentasinya, produknya kalian, karena minggu lalu kan saya sudah bilang itu ya proyeknya, kalian mengamati di sekeliling kalian, kemudian membuat sebuah alat inovasi sederhana untuk menjadi solusi kesediaan energi. Jadi kalau solusinya yang dipakai sumbernya adalah energi terbarukan. Nah, dari hasil proyek tersebut kalian boleh nanti mempresentasikan dalam bentuk poster, boleh mempresentasikan dalam bentuk infografis. Pendahuluannya apa? Kira-kira kenapa kok kalian menggunakan sumber energi angin? Kemudian kenapa kok kalian menggunakan sumber energi matahari? Atau ada yang mengapa kok kalian menggunakan sumber energi air? Itu nanti silakan kalian diskusikan, gitu ya. Kemudian waktu presentasi silakan kalian bisa presentasikan ke teman-teman kalian pendahuluan mengapa kalian mengambil sumber energi tersebut sebagai inovasi untuk menjadi solusi kesediaan energi di sekitar kita. Kemudian gimana desain dari produk kalian? Mau tanya ini dari kelompoknya aja. Nah, kelompok aja ini kamu menggunakan sumber energi apa aja?
Kenapa kamu kok memilih angin? Oke, coba nanti kalian kamu jelaskan lagi dengan kelompoknya yang lebih detail lagi. Nah, setelah itu saya akan kasih waktu kalian 20 menit untuk mempersiapkan dan kalian nanti mempresentasikan ke kelompok. Dan dari kelompok yang lain boleh minta tolong bisa ditanggapi hasil dari apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok teman kalian. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, silakan kalian melanjutkan proyek kalian. Kelompoknya boleh dicoba apakah bisa atau tidak mobilnya, karena kan sudah dapat pancaran sinar matahari gitu ya, nyorot ke panel surya. Kelompok teman kalian. Jadi kelompok yang pertama yang mempresentasikan adalah kelompok angin dengan anggota Ajar, Edik, William, Selin, dan Jessica. Nah, untuk penilaian, selain saya akan menilai hasil dari proyek kalian, nanti teman kalian juga minta tolong bisa menanggapi dari presentasi temannya. Boleh memberi saran atau menanyakan apa yang menjadi pertanyaan dari proyeknya teman kalian. Kemudian yang presentasi, penilaiannya untuk hari ini, pertama pasti alatnya gitu ya. Kemudian diskusinya, hasil diskusi dari kalian. Kemudian performance-nya, apakah pembagian kelompoknya sudah pas atau tidak. Kemudian alat yang kalian buat itu dapat bekerja dengan baik atau tidak, serta jangan lupa nanti dijelaskan konversi energi. Energi itu kan dikonversikan. Nah, konversinya dari energi angin itu menjadi energi apa? Serta kelemahan dan keunggulan dari alat. Oke, kelompok energi angin dipersilakan. Kami semua, kami dari kelompok energi angin akan mempresentasikan hasil kami. Pertama, tujuan dari kelompok energi angin adalah memanfaatkan energi angin sebagai energi alternatif dalam mengurangi batu bara dalam udara. Alat bahan. Kita menggunakan dinamo, baling-baling, lampu, saklar, kabel, kardus, dan juga led. Untuk alatnya kita hanya menggunakan bluetooth. baik langkah-langkah pengertiannya saya ambil dulu pertanyaan. Pertama, pasang cincin pada dinamo. Kedua, pasang kabel kawatnya sesuai dengan arus
listrik, negatif positif. Kemudian yang ketiga kaitkan dengan konektor filter. Nah ini positif negatifnya pasangkan, jangan sampai terbalik supaya dapat menyala. Bagaimana yang ini bekerja? Proses yang terjadi adalah angin bertiup untuk menggerakkan balik-balik, kemudian balik-balik bergerak ke dinamo, di mana energi kinetik dikonversikan menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik diteruskan ke bola lampu menjadi energi cahaya. Itu cara kerjanya. Sekian, terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih kelompok untuk energi angin. Boleh ditanggapi dari kelompoknya Dev? Bagaimana dari presentasi teman kalian? Ya, David, silakan. Saya ingin bertanya aja. Jadi kalau misalnya kita lihat konsep insinyur ini kan memang di beberapa bagian dari kan sudah diterapkan. Nah, tapi seperti yang ada sebutkan sebelumnya kan kincaan ini perlu lahan yang luas. Nah, apakah konsep ini bisa diterapkan di Indonesia? Apakah ini efisien? Dan kalaupun diterapkan, menurut Anda atau kelompok Anda seperti pribadi bisa ditaruh di mana? Menurut kami, penerapan pikiran Indonesia ini bisa dibilang efisien karena kita wilayah kita ini luas, di mana masih banyak lahan kosong yang bisa. Tadi saya katakan teman-teman, di sini kami akan menjelaskan mengenai produk kami, yaitu mobil listrik, di mana mobil ini menggunakan sinar matahari. Nah, kita awalnya memikirkan ide ini dari mana ya? Jadi awalnya kita ini sudah sadar kalau ada masalah mengenai penggunaan BBM di Indonesia ini, khususnya kendaraan bermotor. Namun kita tidak membuat motor, tapi kita membuat mobil. Jadi selain adanya krisis BBM, kita juga memikirkan tentang masalah yang dihadapi di bumi ini, yaitu global warming, di mana pembakaran BBM itu juga menjadi salah satu bagian yang menyumbang dalam terjadinya global warming. Oleh karena itu, kita membuat mobil ini yang menggunakan sumber energi dari matahari. Kita akan menjelaskan tentang alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini kami membuat dari kita perlu menyiapkan alatnya dari lem, gunting, cutter, solder, tusuk sate dan juga kuas. Setelah itu bahannya kami siapkan dari kardus, ada motor listrik, dinamonya, baterai, panel tusuk sate dan tentunya tutupan botol, dan juga sebagai tambahan di sini kami buat kacanya dari bekas dari tempat makan, tutupan makanan. Sekarang saya akan menjelaskan konversi energi apa yang terjadi di dalam mobil ini. Nah, pertama, sumber energinya tentunya berasal dari matahari, di mana akan diserap oleh panel surya di atas mobil ini. Kemudian dari panel surya, dia akan mengkonversikan dari energi panas dan cahaya menjadi energi listrik yang akan disalurkan oleh kabel yang ada di dalam menuju motor listrik yang akan mengubah energi listrik menjadi energi gravitasi ini, di mana nanti motor listrik akan menggerakkan roda di bawah. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan mengenai prosedur pengerjaan proyek ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Jordan dan juga Luis. Nah, pertama siapkan dulu alat dan bahan yang digunakan untuk membuat mobil ini. Lalu setelah itu potong kardus hingga bentuknya menyerupai seperti mobil. Setelah itu untuk roda kita akan menggunakan 2 buah tusuk sate dan 4 buah tutup botol. Nah, untuk membuatnya sangat mudah, hanya dengan menempelkan 2 buah tutup botol pada ujung tusuk sate. Setelah rodanya jadi, pasang rodanya di bawah chassis mobil menggunakan sedotan.
Setelah rodanya jadi, untuk penggerak kita akan menggunakan dinamo listrik 3 volt. Setelah dinamo listriknya dipasang, pasang juga sebuah roda untuk menggerakkan mobil. Yang keenam, hubungkan panel surya dengan motor listrik. Nah, setelah pasangkan panel surya itu akan menyerap energi panas dan cahaya mataharinya untuk mempresikan ke energi listrik. Makanya energi listriknya dari panel surya bisa menghubungkan untuk menggerakkan motor listrik ini. Yang 7, hubungkan baterai dengan listrik juga dan pasangkan switch agar bisa mematikan atau menyalakan tenaga baterainya. Yang 8, finishing dengan merapikan kabel dan menutup bagian atasnya mobil. Dan yang terakhir, mengecat bagiannya dari mobil. Nah, setelah kita mengetahui dari prosedur pengerjaan dan penjelasan, kita akan melihat kekurangan dan kelebihan dari mobil ini. Yang pertama yaitu hemat listrik karena tidak menggunakan listrik. Hal ini dikarenakan kita menggunakan panas dan cahaya dari matahari itu sendiri. Maka dari itu kita hemat listrik. Yang kedua yaitu biaya yang cukup rendah. Setelah kami menggunakan atau membeli berbagai barang yang kami butuhkan untuk membuat produk ini, kami hanya menghabiskan tidak lebih dari 100 ribu. Yang ketiga yaitu komponen alam yang sudah ditemukan. Kami dapat menemukan dinamo, motor listrik, dan berbagai produk bekas lainnya itu di lingkungan sekitar kita. Jadi ini tentu tidak menyulitkan bagi kita. Kekurangannya yang pertama yaitu terlalu bergantung pada sumber energi matahari. Nah, karena mobil ini tuh bergerak dari panas dan cahaya matahari, maka memerlukan cahaya matahari yang cukup banyak. Jika berada dalam musim hujan, mungkin akan kesusahan untuk mendapatkannya. Yang kedua, tegangan yang relatif rendah sehingga alat kurang serbaguna. Mungkin jika kalian bertanya apakah mobil ini tuh dapat bergerak secara cepat atau dengan energi yang besar, jawabannya tidak. Karena mobil ini itu cukup susah untuk dijalankan karena dia juga membutuhkan jalanan yang datar. Maka dari itu kita juga terkadang harus membutuhkan baterai untuk menolong supaya mobil ini bisa bergerak. Yang terakhir yaitu perakitan komponen listrik yang cukup rumit. Nah, pada saat pengerjaan kami cukup sulit ya untuk merakit dari kabel dan juga ke dinamo agar mobil dapat sungguh-sungguh bergerak. Nah, jika kalian penasaran cara kerja dari mobil kita ini, kami bisa menunjukkan sedikit dari video. Jadi ini videonya hanya menunjukkan bahwa kayak sumber energi matahari itu benar-benar dapat dikonversikan menjadi energi listrik sehingga energi listrik akan menggerakkan roda itu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mobil. Oke, dari kelompok lain, apakah ada tanggapan, saran, atau pertanyaan? Silakan, Oke, Keiko. Aku masih agak kurang ngerti sama roda yang di bawah. Berarti itu yang bikin mobilnya bergerak. Jadi dari panel surya terus mengalir ke roda ini. Ya, jadi kita awalnya kan berencana untuk menggerakkan bapak mobilnya. Nah, namun setelah kita uji coba itu ternyata tegangan yang dihasilkan itu kurang. Oleh karena itu jadi kita hanya menggerakkan satu roda aja ya, kayak roda pusat, sedangkan 4 roda yang di luar itu hanya sebagai kayak penyokong saja agar balance, tidak miring kanan atau kiri. Sama ada. Oke, silakan. Aku mau tanya, menurut kelompok kalian bisa nggak inovasi yang kalian suka ini ya di Indonesia? Menurut kelompok kami, proyek ini sangat bisa untuk direalisasikan karena kembali lagi Indonesia kan
terletak di garis khatulistiwa, sehingga pasti terkena sinar matahari sepanjang tahun. Oleh karena itu sinar matahari menjadi salah satu sumber energi alternatif yang sangat bisa dimanfaatkan. Oke, terima kasih buat Tito dan terima kasih untuk kelompok. Oh, ada satu lagi. Oke, Saya mau melanjutkan pertanyaan ke Ibu. Kalau misalnya itu bisa direalisasikan di Indonesia, meskipun direalisasikan, apakah juga dijual akan laku dan orang Indonesia akan minat terhadap produk tersebut? Karena berdasarkan kekurangannya tadi, menurut saya kurang cocok dengan tipe orang Indonesia. Nah, kalau misalnya mobil listrik ini tentunya nggak bisa secara langsung akan menarik perhatian kayak seluruh warga Indonesia. Contohnya seperti mobil listrik ini kan kita tidak semua tertarik terhadap mobil listrik kan ya. Masih ada yang menggunakan mobil penggunaan BBM. Tapi kita berharapnya mobil listrik ini dapat mulai disegani oleh masyarakat sehingga dapat mengurangi global warming. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa ini akan disegani oleh seluruh masyarakat Indonesia, tapi kita berharapnya ini dapat menjadi salah satu metode untuk pencegahan global warming. Dulu seperti yang ditanyakan oleh Dev. Untuk sementara inovasi ini adalah salah satu inovasi yang sangat bagus gitu ya. Jadi awalnya membuka untuk nanti kira-kira bisa dipikirkan kembali, kemudian bisa dimodifikasi kembali supaya bisa menjadi solusi untuk kesediaan energi, terutama adalah energi fosil yang sekarang kita gunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan sehari-hari. Oke, sampai di sini untuk hasil proyeknya teman-teman kalian. Apakah ada yang ditanyakan? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah sumber energi terbarukan itu sebetulnya bisa kita inovasikan atau kita bisa modifikasikan untuk menjadi sumber tenaga yang kebanyakan kita pakai. Kebanyakan kita pakai itu apa? Listrik. Tadi dari matahari, kemudian menjadi mobil listrik, kemudian ada yang dari angin menjadi cahaya listrik juga, ada air di kincir air, kemudian bisa menjadi sumber tenaga listrik untuk menggerakkan alat yang lain, gitu ya. Nah, itu adalah inovasi dari energi terbarukan yang kita jumpai di sekitar kita. Hanya saja kita masih hanya asik dengan sudah ada PLN, sudah ada lampu di rumah gitu ya. Padahal itu masih ada menggunakan energi tak terbarukan, kendaraan BBM fosil. Lama-kelamaan fosil akan habis. Apalagi wilayah Indonesia, walaupun kita sudah terkenal gitu ya, Indonesia sebagai sumber alam yang sangat subur dan sumber dayanya sangat banyak. Tapi kan kalau tidak diperbarui terus-menerus ya akan habis. Oke, itu untuk kegiatan kita hari ini. Nah, sekarang Miss mau memberikan kalian sebuah umpan balik gitu ya. Apakah kalian sudah memahami dari hasil teman kalian presentasi, kemudian apakah kalian sudah memahami tentang energi terbarukan dan inovasinya itu dengan cara silakan kalian buka di psikologi kalian. Di sana sudah ada soal, ya, sudah ada soal. Silakan kalian kerjakan dan nanti dikumpulkan, gitu ya. Silakan kalian kerjakan dulu, nanti dikumpulkan. Itu menjadi nilai kognitif proses kalian untuk hari ini. Apakah kalian sudah paham atau belum tentang apa yang kita sudah pelajari selama 2 jam pelajaran ini? Oke, silakan kalian mengerjakan masing-masing. Lihat soalnya di psikologi kalian.
kegiatan pembelajaran hari ini, boleh minta tolong bisa di-scan kembali gitu ya, untuk merefleksikan apa yang kalian sudah dapat selama pembelajaran fisika. Apakah kalian sudah memahami apa yang sudah dijelaskan dan sudah didiskusikan? Kemudian kegiatan pembelajarannya bagaimana hari ini, kalian sudah difasilitasi media untuk mencari informasi dengan baik atau tidak, mudah dimengerti atau sulit dimengerti? Lumayan mudah dimengerti. Oke, kalau gitu mungkin ini kegiatan kita hari ini. Minggu depan kalian akan masuk dalam pembahasan pelatihan soal. Kemudian di 2 minggu depannya lagi kalian akan penilaian sumatif untuk bab energi terbarukan. Jangan lupa belajar mereview materi yang sudah kalian pelajari selama beberapa minggu yang kita lalui. Oke? Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, Miss boleh minta tolong salah satu di antara kalian membawa doa selesai pembelajaran, kemudian nanti ditutup dengan greeting oleh ketua kelasnya. Boleh minta tolong Amos pimpin dalam doa? Ya. Mari kami yang berdoa dan mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, sekarang kami sudah selesai melakukan pembelajaran fisika, biarlah apa yang sudah kami pelajari hari ini, yang sudah presentasikan, biarlah kami bisa tetap mengingatnya dan tetap menjalankan dari kehidupan sehari-hari juga. Tuhan berkati untuk pembelajaran kami selanjutnya, berkati masyarakat yang nanti akan melanjutkan pelajaran juga. Syukur, halia, amin. Oke, boleh disiapkan greeting ketua kelasnya, David. Say thank you.